Menantu Super. Bab 4921-4930. Bab 4921 Anda tidak bisa memakan cangkang kura-kura ini. Ribuan serangan, disertai dengan segala jenis pedang, dan bayangan, dikombinasikan dengan ratusan lampu yang dikerahkan di kota Yetian, seakan menerangi seluruh langit di atas kota Yetian dalam sekejap. Desir, sikat, sikat. Bang bang bang. Berbagai ledakan terdengar, dan berbagai suara terhalang terdengar, mendengarkannya saja sudah membuat orang merasa sangat takut dan menakutkan. Setidaknya, banyak orang di kota Yetian hampir memejamkan mata karena suara ini, dan terlalu takut untuk mengatakan apapun. VTW. Lah bagaimanapun. Banyak tembok kota yang kuat mungkin tidak mampu menahan serangan dinamis seperti itu, dan bagian atas kepala mereka hanyalah selembar kain yang tidak terlihat terlalu tebal. Dalam pikiran bawah sadar kebanyakan orang, meskipun kain itu keras, namun secara relatif, sebenarnya kain itu sangat rapuh, terutama di hadapan pisau dan api. Luo Jin juga menatap ke arah Bu. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, melalui cahaya yang dibawa oleh serangan di luar, dia tahu betul bahwa serangan lawan sangat kuat. Sekali kainnya rusak, akan menjadi bencana bagi mereka semua. Saat ini, Han Sanqian berjalan keluar perlahan. Melihat Han Sanqian, kegugupan semua orang sedikit berkurang. Tuan Han, musuh datang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, lihatlah api di luar kain itu. Sangat dahsyat. Tuan Han, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Sekali tokoh terkenal adalah jika ada masalah dengan kainnya, kami akan menderita pukulan dahsyat karena cuaca dingin yang ekstrim. Pada saat itu, banyak orang di kota kami akan mati karenanya. Sekelompok orang mengepung Han Sanqian, dan Anda berkata sesuatu dan saya mengatakan sesuatu. Mereka semua menantikan tanggapan Han Sanqian. Han Sanqian hanya tersenyum lembut, lalu melambaikan tangannya, semuanya, Tuan Han tidak tuli atau buta. Saat pihak lain menelepon, Tuan Han secara alami dapat melihat dan mendengar. Namun, jangan panik, Tuan Han Aren, apakah kamu masih berdiri di sini? Bahkan jika cuaca dingin yang ekstrim akan datang, kamu harus berurusan denganku terlebih dahulu. Meskipun Han Sanqian tidak menanggapi siapapun secara langsung, setidaknya kata-kata ini dapat membuat semua orang merasa sedikit lebih nyaman. Luo Jin juga berjalan saat ini, dan semua orang dengan sengaja memberi jalan untuknya. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa jika mereka benar-benar ingin bertanya, satu-satunya orang yang benar-benar bisa bernegosiasi adalah penguasa kota mereka sendiri. Tuan Han, Luo Jin melangkah maju dan membungkuk hormat. Tuan kota Luo. Han Sanqian tersenyum lembut, dan kemudian melanjutkan menambahkan, meskipun pertempuran telah dimulai, dapatkah Anda yakin tentang keamanan di bagian lain kota? Tuan Han, meskipun Anda dapat yakin, orang-orang yang berpatroli semuanya adalah Kroni Luo. Menjamin kota ini aman dan sehat. Tapi, tentu saja. Han Sanqian tahu apa yang akan dia katakan, jadi dia berkata, Tuan kota Luo, yakinlah, Han dapat menjamin bahwa selama bagian dalam tidak rusak, keamanan kota Yetian dapat dijamin oleh Han. Jaminan. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari kalimat ini. Luo Jin mengangguk dan menoleh untuk melihat banyak penduduk kota di belakangnya, semuanya, pernahkah Anda mendengar ini? Karena Tuan Han sudah mengatakan ini, saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kain mempengaruhi kehidupan banyak dari kita. Hidup dan mati, jadi saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk melindungi kain di kota. Ini tidak ada hubungannya dengan perang atau pemilihan kam apapun. Ini hanya menyangkut keselamatan kita semua di kota Yetian. Seseorang segera berkata, dia berdiri dan berkata, Tuan kota Luo, Daxia Han, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak tidur malam ini, saya akan memastikan keamanan kain ini. Tidak ada yang akan mencoba menghancurkannya. Lumayan. Sial. Siapapun yang menyentuh kain kita akan mendapat masalah dengan kita. Melihat kegembiraan di antara kerumunan, Han Sanqian tersenyum tipis. Bahkan, dia tidak berharap seluruh kota membantunya melihat kain itu. Di atasnya, interior Bu mengandalkan cahaya terang dan orang-orang yang dikirim oleh istana penguasa kota untuk melindunginya.
Dia ingin semua orang mengatakan ini, yang hanya untuk menghalangi mereka yang ingin mencoba menimbulkan kerusakan. Biarkan dia memahami bahwa melakukan penghancuran ketika kota sangat terang benderang dan semua orang kemungkinan besar akan melindunginya adalah pilihan yang tidak bijaksana, dan mundur ketika menghadapi kesulitan adalah apa yang harus dia lakukan. Han Sanqian mengangkat tangannya dengan lembut untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian dia berbicara, dalam hal ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Tentu saja, agar kamu bisa tidur nyenyak, aku akan menunjukkanmu sesuatu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian langsung menggunakan kekuatan aslinya untuk membuka paksa tirai langit. Bab 4922 Saya punya syarat. Saat layar langit terbuka, dalam sekejap, situasi di luar benar-benar terungkap di depan mata semua orang. Sebagai mata formasi, tongkat hitam kecil secara alami dapat mengamati semua situasi di sekitarnya dengan mudah. Han Sanqian dapat menggunakan induksi dan kemudian menggunakan kekuatan nyata untuk memproyeksikan semua pemandangan yang dia rasakan ke atas. Dalam gambar, musuh gelombang kedua yang menyerang dengan berbagai cara baru saja dipersiapkan, dan kini mereka datang dalam jumlah besar. Segala macam serangan datang, dan suasana hati orang-orang yang baru saja tenang segera terangkat tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka semua adalah penduduk atau pengusaha, kapan mereka pernah melihat serangan seperti itu menimpa mereka? Oleh karena itu, meski banyak orang yang mengetahui bahwa ini hanyalah kanopi, karena hanya ada sehelai kain di antara keduanya, namun masih banyak orang yang langsung terjatuh ke tanah karena ketakutan. OTW. Album. Gelombang serangan yang sangat kuat datang. Pada saat itu, cahaya api di langit hampir menyilaukan mata semua orang, dan cahaya asli di luar kain juga masuk langsung melalui kain tersebut. Benturan antara realitas dan virtualitas membuat masyarakat tidak bisa membedakan keberadaannya, seperti penonton di luar venue dan peserta di dalam venue. Seluruh tubuh semua orang gemetar. Tapi ini masih jauh dari akhir, ini hanyalah permulaan. Karena pada saat inilah pengalaman yang lebih kuat menyusul. Karena serangan itu, seluruh kain bergetar hebat, dan seluruh kota Yetian juga bergetar. Entah apakah kota yang digerakkan oleh kain tersebut, atau kain yang dibawa oleh kota tersebut. Singkatnya, rasanya langit dan bumi bergerak dengan gila-gilaan pada saat itu. Jeritan dan suara ketakutan tidak ada habisnya dan terus-menerus. Hanya Han Sanqian yang masih berdiri dengan bangga di tempat, memandang ke langit dengan ringan. Itu sikap yang sombong, itu sikap yang mencemooh. Segala sesuatu di dunia Buddha tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun Luo Jin dan Luo Yinger sangat percaya pada Han Sanqian, dalam jalinan realitas dan ilusi barusan, meskipun mereka tidak berteriak dan mengaum seperti orang lain, mereka juga ketakutan. Apa pengalaman yang benar-benar mendalam? Artinya, Anda sedang berdiri di medan perang saat ini, hanya sepelemparan batu darinya, tetapi target musuh masih menyerang Anda. Jika Anda mengatakan Anda tidak takut, itu bohong. Namun mengatakan itu tidak menarik juga salah. Namun, setelah terkejut, sekelompok orang tanpa sadar menyentuh tubuh mereka dan kemudian kepala mereka, sepertinya semuanya baik-baik saja. Bukankah ini tidak mungkin? Apakah kita baik-baik saja? Apakah yang baru saja kita lihat itu palsu? Mungkin mata bisa menipu, tapi tak mungkin setiap bagian tubuh bisa menipu. Selain penglihatannya, indera perabanya juga dapat dengan jelas merasakan seluruh kota berguncang hebat, dan indera pendengarannya juga dapat mendengar berbagai ledakan silih berganti di telinga mereka. Kain ini benar-benar bisa menahan serangan begitu banyak orang di luar. Sial, kenapa aku merasa begitu tidak nyata? Itu hanya sepotong kain. Kami tahu fleksibilitasnya dengan sangat baik. Bagaimana bisa menahan serangan dari luar seperti itu? Lawan. Serangan yang ganas. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di kota Yetian, saya khawatir siapapun yang keluar dari toko ini akan mengenal manajer toko ini jauh lebih baik daripada siapapun. Selain unggul dalam menahan suhu dingin ekstrim, sebenarnya kain ini tidak ada bedanya dengan kain halus biasa dalam hal kelenturan lainnya. Luo Jin dan Luo Yinger juga memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Tuan Han, saya benar-benar tidak mengerti.
Kekuatan magis macam apa yang Anda gunakan untuk bisa melawan seperti ini? Gadis kecil saya benar-benar tidak mengerti kenapa. Mengapa sepotong kain kecil ini bisa menjadi sangat kuat? Han Sanqian dia tersenyum lembut dan melirik ke semua orang, semuanya, bisakah kamu merasa nyaman sekarang? Semua orang mengangguk, tetapi masih menatap Han Sanqian dengan penuh semangat. Jelas, mereka semua menunggu Han Sanqian menjawab pertanyaan mereka. Kalian semua ingin tahu banyak. Aku bisa memberitahumu, tapi aku punya syarat kecil. Han Sanqian tersenyum misterius. Kondisi apa? Bab 4923 cangkang penyu akan runtuh. Han Sanqian tersenyum, syaratnya sangat sederhana, yaitu kembali dan istirahat yang baik, dan aku akan memberitahumu ketika hari sudah cerah. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berkata, pokoknya, aku akan tidur sekarang. Sekelompok orang tercengang. Mereka awalnya ingin menyelesaikan keraguan mereka sekarang, tetapi ternyata Han Sanqian seperti ini. Melihat Han Sanqian pergi, semua orang benar-benar tidak tahu apa gunanya tetap di tempat mereka berada. Selain itu, sedang terjadi perkelahian di luar. Setidaknya mereka akan merasa lebih aman secara psikologis ketika kembali ke rumah, jadi mereka tidak punya pilihan selain untuk membubarkan satu persatu. VODW. Lah. Namun, terlihat jelas bahwa semua orang tidak bisa tidur setelah mereka kembali, dan mereka semua memandang dengan penuh kerinduan pada kain di atas kepala mereka. Saat ini, di luar kota. Menghadapi serangan yang mengejutkan itu, utusan khusus itu mengira dia yakin akan kemenangan, tetapi siapa yang tahu pada detik berikutnya, setelah cahaya serangan itu menghilang, ketika utusan khusus itu melihat kain di atas kota Yetian lagi, dia benar-benar tercengang. Kain itu masih utuh seperti di langit di atas kota Yetian, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Utusan khusus, ini. Bawahan itu tertegun. Apa yang sedang terjadi? Utusan khusus itu kesal, serangan kolektif dengan begitu banyak dari kita tidak efektif, terhadap kota Yetian. Bahkan jika dewa datang, dia dapat melindungi kota sebesar itu dan bertahan. Begitu banyak orang. Serang, ini. Ini tidak mungkin dilakukan, utusan khusus, kita. Apa yang harus kita lakukan? Para bawahan tidak berdaya dan cemas. Apa yang harus saya lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak percaya kota Yetian dapat berubah menjadi formasi tong besi di bawah perlindungan lingkaran energi sejati Han Sanqian yang rusak. Terlebih lagi, meskipun itu adalah formasi tong besi, saya bukan yang terbaik hari ini. Jika Anda ingin menggigitnya, perintahkan pasukan. Mereka tidak bisa berhenti tanpa perintah saya. Ya. Utusan itu sangat marah. Dia tidak mengerti. Dia memiliki total 80.000 tentara. Bahkan jika 40.000 bertanggung jawab untuk pertahanan, itu juga berarti 40.000 orang menyerang. Apa konsep serangan dengan 40.000 orang? Belum lagi Han Sanqian hanya mengangkat perisai energi. Bahkan jika dia sendiri yang berperang, Han Sanqian mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Anda harus tahu berapa banyak energi yang harus dimiliki oleh serangan 40.000 orang. Ketika Dewa Sejati datang, Anda harus menghindari ujung tajamnya. Mengapa Han Sanqian? Terlebih lagi, ini adalah perisai energi yang sangat besar. Elder, sepertinya ada yang tidak beres. Lebih jauh lagi, Elder dia dan kroni-kroninya pun melihat pemandangan di depan mereka. Ya, orang-orang kita seharusnya baik-baik saja, dan mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Hal ini terlihat dari cahaya ledakan tadi, tapi kenapa? Kain di atas kota Yetian aman dan sehat. Satu orang. Faktanya, energinya tidak cukup untuk mendukung pertahanan kota. Metode apa yang digunakan Han Sanqian? Penatua tidak berbicara. Jelas bahwa bawahannya benar. Hanya mengandalkan energi pribadi, mustahil melakukan apa yang sedang dilakukan Han Sanqian sekarang. Oleh karena itu, tetua itu memikirkan bagaimana Han Sanqian dapat melakukannya. Saya rasa itu harusnya sebuah formasi. Hanya dengan menggunakan formasi tertentu atau semacam senjata ajaib kita dapat mencapai kekuatan semacam ini. Setelah mendengar instruksi sesepuh, beberapa bawahan segera merespon. Jika kamu ingin mencapai senjata ajaib atau formasi skala ini, setidaknya itu harus menjadi sesuatu yang sangat kuat.
Penatua itu mengangguk, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mungkinkah formasi dari Kastil Tianmo? Bentuk Kastil Tianmo itu adalah formasi kuno Kastil Tianmo yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Saya mendengar bahwa Kastil Tianmo selalu mewariskannya ke dalam tetapi tidak keluar. Oleh karena itu, meskipun Kastil Tianmo adalah milik kita tapi kami juga tidak memahami formasinya. Bagaimana Han Sanqian bisa mengetahuinya? Ya, tidak mungkin bagi Han Sanqian menggunakan formasi Kastil Tianmo. Tetua itu berkata meskipun begitu. Pendapatnya, tanpa sedikit pun kerutan, tetapi bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Ya. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, semua orang saling memandang dengan kaget, dan di saat yang sama, ada sedikit ketakutan besar di mata mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi, bukan? Meskipun mereka tidak mengetahui secara spesifik formasi Kastil Tianmo, mereka adalah anggota dari organisasi yang sama, dan tentu saja mereka juga akan memiliki pemahaman tentang situasi berikut. Oleh karena itu, mereka pun mengetahui betul tentang beberapa kekuatan dan ciri-ciri formasi tersebut. Jika dia bisa, maka pasukan garis depan kita mungkin sedang bernasib buruk. Karena, pembentukan Kastil Tianmo tidak hanya bisa bertahan, tapi juga Bab 4924 bisa mengalahkanmu lebih jauh lagi. Lebih ofensif. Jika Anda ingin bergabung dengan organisasi mereka, sangat mustahil bagi Anda untuk menjadi kucing atau anjing. Kota Yetian mengandalkan kekayaannya yang tak tertandingi, memberi mereka dana dan pajak dalam jumlah besar. Sedangkan untuk Kastil Tianmo letaknya jauh lebih jauh dari kota Yetian, dan masih terpencil, bergantung pada apa? Itu bergantung pada Kastil Tianmo yang tidak bisa ditembus dan serangan balik super kuat di pertahanan. DTW. Labanya. Bawahan sesepuh mengetahui hal ini lebih baik daripada sesepuh, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya paling banyak berhubungan dengan Kastil Tianmo. Guiqi. Ini. Tetua itu memanggil dengan lembut, dan seorang bawahan bernama Guiqi keluar. Sebagai utusan khusus Kastil Tianmo, kamu seharusnya mengetahui formasi Kastil Tianmo dengan lebih baik, kan? Guiqi mengangguk sedikit. Dia biasanya banyak berhubungan dengan Dang Gui. Terkadang ketika Dang Gui sedang mabuk, karakter riangnya sesekali membual tentang dia. Formasi yang aneh. Oleh karena itu, sebenarnya kita mengetahui lebih banyak tentang energi hantu daripada yang diketahui orang awam tentang kawasan ini. Saya mendengar dari Dang Gui bahwa pembentukan Kastil Tianmo disuplai oleh energi orang-orang di kota, sehingga dapat menaikkan level formasi ke keadaan yang sangat menakutkan. Dapat menyerap semua energi dalam formasi tanpa terlihat. Segala sesuatu tentang manusia. Ini memastikan bahwa formasi tidak dapat ditembus. Tetapi pada saat yang sama, ini juga memberikan formasi kemampuan yang cukup untuk mempertahankan pertahanan dan menyembunyikan gerakan pembunuh. Kastil Iblis. Surgawi hanyalah sebuah kota, tetapi kalian semua ketahuilah bahwa iblis surgawi sebagai kekuatan perbatasan kita. Kemampuan sebenarnya dari kastil tersebut tidak terlalu kuat, tetapi kastil iblis surgawi dapat menjadi kuburan para master di lingkungan ini, dengan mengandalkan formasi. Tetua itu tidak berbicara, dan hanya khawatir untuk sementara waktu. Ini berarti barisan depan mungkin menghadapi bahaya besar. Sialnya barisan depan mungkin tidak memiliki pertahanan sama sekali, karena sampai sekarang pun mereka baru saja bereaksi. Jika kota Yetian benar-benar dilindungi oleh pembentukan Kastil Tianmo, maka rakyat kita. Bawahannya Guiqi juga memandangnya dengan sangat cemas. Ke kota Yetian. Tidak mungkin. Kastil Tianmo tidak mungkin memberikan formasi tersebut kepada orang luar. Ini adalah rahasia mereka. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada orang lain dengan santainya? Lagi pula, bukankah Dang Gui sesumbar sebelumnya? Benarkah dia mengatakan itu meskipun dia ingin menyebarkannya kepada orang lain, tidak mungkin orang lain mempelajarinya. Han Sanqian hanya tinggal kurang dari setengah bulan lagi untuk menaklukkan Kastil Iblis. Bahkan jika dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan memaksa Kastil Iblis untuk menyerahkan formasi, tapi tidak mungkin dia menguasai formasi dalam waktu sesingkat itu, kan? Semua orang bertanya. Tetapi pada saat ini, tetua itu berbicara, tetapi pernahkah Anda memikirkannya?
Tidak peduli seberapa bagus alasan kecurigaan Anda, fakta di depan Anda lebih jelas. Kecuali bantuan formasi aneh Kastil Tianmo, ini kota Yetian bagaimana mungkin bisa menahan kekuatan gabungan dari puluhan ribu pasukan kita. Dengan kata-kata ini, semua yang bertanya tutup mulut. Ya, jika bukan formasi aneh Kastil Tianmo, bagaimana kita bisa menjelaskan situasi di depan kita? Mungkinkah itu benar-benar formasi aneh Kastil Tianmo? Jika demikian, orang aneh macam apa Han Sanqian itu? Bagaimana dia bisa mempelajari formasi abadi yang begitu rumit dalam waktu sesingkat itu? Saya pernah mendengar Danggui sesumbar sebelumnya. Beberapa generasi keluarga Danggui telah mempelajari formasi ini, namun mereka masih belum dapat memahami esensinya. Sekalipun ayah Danggui mengajari Danggui sendiri, butuh waktu lama baginya untuk mengolahnya sebelum ia dapat mencapai hasil seperti sekarang. 3.000 tahun ini hantua itu sangat singkat. Tapi waktunya bisa. Apakah dia manusia? Mata si tua sedikit menyipit, ketika orang ini adalah musuh kita, dia benar-benar masalah serius bagi kita. Sekarang kita telah menemukannya terlalu dini, dia masih seperti ini sulit untuk dihadapi, monster seperti apa dia akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Hou takut dia tidak berani memikirkannya, karena selama dia memikirkannya sejenak, sebuah jawaban yang siap dihembuskan muncul di benaknya. Kemungkinan besar dialah yang menggulingkan mereka. Hampir pada saat ini, kota Yetian yang sedang diserang tiba-tiba menjadi sunyi. Suasananya begitu sunyi hingga terasa menyesakkan. Dan hampir di saat yang bersamaan, pemandangan mengerikan terjadi. Bab 4925 tingkatkan serangan. Ledakan. Detik berikutnya, perisai energi pada kain kota Yetian tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan cahaya yang kuat meledak keluar seperti serangan balik. Sekelompok orang yang terbang di angkasa tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Sebuah ledakan meledak langsung ke dada mereka. Orang-orang yang tidak siap terjatuh di tempat. Dalam sekejap, mereka seperti nyamuk yang terbang di udara yang sayapnya digigit. Mati umumnya jatuh ke tanah dengan benturan seperti hujan. Meski ledakan dahsyat tersebut tidak menimbulkan kesalahan besar pada pasukan pertahanan darat, namun ledakan super dahsyat tersebut tetap menyebabkan sekelompok orang harus mengungsi secara langsung dan tanpa disadari. Ketika mereka sadar kembali dan melihat ke langit lagi, mereka semua tertegun sejenak ketika melihat mayat prajurit mereka sendiri berjatuhan seperti hujan. Rakyatku, bangsaku, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, kok rakyat kita hilang? VDTW. Lah. 40.000 kuda. Sialan. Wajah utusan khusus itu garang, dan seluruh tubuhnya sangat marah. Selain utusan khusus, beberapa bawahan juga benar-benar terpana. Mereka telah berjaga-jaga terhadap kemungkinan penyergapan musuh. Mereka juga memikirkan kemungkinan serangan dari segala arah, tetapi mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa tidak ada apapun di atas kain itu. Ledakan besar dengan kekuatan seperti itu akan langsung meletus dalam sekejap. Mereka semua bodoh. Kali ini kami menderita banyak korban jiwa, kata bawahan itu dengan sedih. Utusan khusus itu mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli seberapa mahal harganya, saya harus melepaskan struktur kota Yetian hari ini. Saya memerintahkan pasukan darat untuk segera terbang ke udara untuk mendukung saya. Tetapi utusan khusus, lakukan. Utusan khusus itu meraung dengan marah. Tidak peduli apa, utusan khusus itu telah mengambil keputusan, apakah kota Yetian akan dihancurkan hari ini, atau dia dan sekelompok tentara semuanya akan mati di sini hari ini. Tercekik selama berhari-hari telah membuatnya sangat marah. Sekarang, pasukannya sendiri bahkan belum mencapai apapun dan menderita kerugian besar. Sebagai panglima tertinggi, bagaimana dia bisa menelan nafas lega ini? Kemarahan akhirnya mengalahkan akal sehat dan dia menjadi gila. Para bawahan tidak berani membangkang, sehingga mereka segera melambaikan tangan dan memerintahkan pasukan untuk terus membentuk pasukan dan terus menuju kota Yetian. Menyerang. Melihat separuh pria dan kuda diterbangkan dari langit, dan melihat pasukan baru menambah pasukan di kota Yetian, para tetua yang terbangun dari keterkejutan tiba-tiba mengerti bahwa rencana ini tidak akan berhasil. Mengapa utusan khusus masih mengirimkan pasukan ke kota Yetian? Apakah dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di kota Yetian? Begitu formasi ini pecah,
puluhan ribu pasukan kita langsung diusir kembali. Itu adalah jelas ada sesuatu yang salah di sini, dia masih di sini bertarung, lawan hantu. Gagal beberapa kali berturut-turut, semua orang marah. Wajar jika utusan khusus bereaksi seperti itu, tapi sayangnya, Han Sanqian benar-benar menyebalkan. Sulit untuk menggunakannya saat ini. Dalam formasi tak terkalahkan ini, meskipun kita memiliki segala macam kemarahan, pada kenyataannya, kita hanya menendang pelat besi, dan satu-satunya hal yang akan kita derita pada akhirnya adalah kaki kita sendiri. Tetua, beri aku perintah. Kami, Kota Yetian, harus menghentikan serangan untuk sementara waktu. Ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Meskipun hilangnya puluhan ribu kuda bukanlah masalah besar bagi kami, tidak ada gunanya mengorbankan semuanya dengan sia-sia. Jika cangkang kura-kura Kota Yetian benar-benar merupakan pembentukan Kastil Tianmo, maka kita harus mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang dan membuat rencana baru daripada terburu-buru membabi buta. Hanya untuk melampiaskan kemarahan pribadi kita. Tetua, saya juga setuju, pembentukan Kastil Tianmo bukanlah hal yang sepele. Gegabah menyerang dan mengorbankan tentara dengan sia-sia adalah masalah kecil, tetapi kehilangan muka adalah masalah besar. Langkah Han Sanqian kini telah melindungi seluruh kota dari cuaca yang sangat dingin, dan hati rakyat telah memperoleh banyak hal. Jika kita menderita kekalahan lagi saat ini dan masih sangat tidak berdaya jika kita kalah dalam pertempuran, saya khawatir lebih banyak orang di kota Yetian akan menyukai Han Sanqian. Ya, meskipun sebagian besar penduduk kota Yetian adalah pengusaha, jika masyarakat di suatu kota sesuai dengan keinginannya, mereka tetap akan menciptakan lebih banyak produk untuk kita. Masalah besar. Memang tidak ada masalah sama sekali. Jika ada musuh sesulit Han Sanqian di sebuah kota, dan ada sekelompok warga kota yang terus-menerus memberikan bantuan kepadanya, maka sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang baik bagi penyerang manapun. Penatua itu mengangkat kepalanya sedikit, memandang kota Yetian, dan kemudian berbicara perlahan, pesan. Ya. Kirim 100.000 orang tambahan untuk meningkatkan serangan ke kota Yetian. Apa? Semua bawahan berteriak tercengang, apa maksudnya ini? Apakah menurut Anda jumlah orang yang dikirim masih kurang? Bab 4926, memberikan kepala seseorang. Elder, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan ini. Ya, situasi musuh sudah jelas. Jika kita mengirim orang untuk menyerang saat ini, serangan itu tidak ada artinya, dan pertahanan akan menambah korban tanpa alasan. Apa gunanya? Kita tidak bisa mendapatkan kembali muka apapun. Meskipun kita mungkin tidak bisa mengalahkan begitu cepat jika kita tetap di atas, korban yang terus-menerus tidak terlihat bagus. Sekelompok bawahan merasa cemas. Ekspresi tetua itu dingin, lakukan apa yang saya katakan. Penatua berbicara, dan beberapa bawahannya tidak mau menyerah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain mengirim jenderal untuk memimpin pasukan untuk mendapatkan dukungan. Mungkin, dalam hati sesepuh, meskipun utusan khusus telah mengecewakannya berkali-kali dalam pertempuran ini, dia tetaplah hati sesepuh. Oleh karena itu, meskipun ada korban jiwa, sesepuh tidak ingin utusan khusus itu terlalu malu. Vo Tw. Lah. Hanya penjelasan ini yang dapat dengan kuat membenarkan gelombang operasi yang membingungkan saat ini. Kalau tidak, apa yang akan kamu katakan? Segera, pasukan belakang telah mengorganisir 100.000 tentara, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju kota Yetian. Adapun utusan khusus garis depan, dia sudah bermata merah dan bersiap untuk kembali dan dihukum. Lagi pula, dia juga tahu konsekuensi dari pendekatan bodoh seperti itu. Namun yang tidak pernah dia duga adalah bala bantuan akan tiba pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa sesepuh tidak hanya tidak berniat menghukumnya, tetapi sebenarnya mendorongnya untuk menyerang seperti ini. Sialan, bala bantuan datang, bertarung, pukul aku dengan keras. Dengan percaya diri, utusan khusus itu secara alami menjadi lebih termotivasi. Di kota, Han Sanqian telah kembali ke markas bawah tanah. Setelah memastikan bahwa batu ilahi 5 elemen masih mengeluarkan sisa panasnya, dia menyipitkan matanya untuk sementara untuk beristirahat. Mungkin tidak lama setelah dia memicingkan matanya, dia mendengar langkah kaki di luar rumahnya. Dia tersenyum, berhenti berkeliaran di luar dan masuk.
Dengan perintah Han Sanqian, detik berikutnya, Scar, Komandan Anmen, dan Hai Jin bergegas masuk. Pemimpin, semuanya sedikit di luar rencana awalmu, kata Hai Jin buru-buru. Korea Sanqian langsung menyela, aku tahu, jadi kalian bertiga berjalan-jalan di depan pintuku. Kalian takut menggangguku, tapi kalian cemas dan ingin tahu apa yang harus dilakukan, kan? Hai Jin He menundukkan kepalanya. Dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali, tebakan Han Sanqian benar. Scar berpikir sejenak dan kemudian berbicara, tidak mungkin, awalnya menurut rencanamu, musuh ini seharusnya sudah tenang setelah serangan sengit, tapi sekarang ini tidak hanya tidak terjadi, tetapi pemboman menjadi semakin besar. Komandan Anmen berkata, kami juga khawatir apakah formasi pertahanan kami dapat bertahan jika ini terus berlanjut. Scar berkata dengan gugup, ya, pemimpin aliansi, meskipun formasi Kastil Tianmo memang kuat, ia mungkin tidak dapat menahannya. Untuk mengatasi konsumsi musuh, haruskah kita memikirkan sesuatu? Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak menyangka musuh akan terus menyerang setelah memakan kura-kura tersebut. Namun, sejak ketiganya mereka baru saja berkeliaran di luar pintu, saya sudah memperhatikan perubahan ini. Selama percakapan dengan mereka, Han Sanqian memikirkan mengapa musuh melakukan ini dan apa pentingnya hal itu. Han Sanqian memikirkannya. Apakah kamu tahu mengapa mereka terus memukuli kita? Han Sanqian tertawa. Mereka bertiga mengangguk serempak, hanya Hai Jin yang tidak begitu bertekad. Han Sanqian tahu bahwa menilai dari IQ Hai Jin, dia seharusnya bisa memiliki idenya sendiri. Ini bagus, lagi pula yang diharapkan Han Sanqian saat memimpin tim adalah membimbing bawahannya menuju pencerahan. Hanya dengan cara ini, ketika dia dibutuhkan untuk membuat taktik, dia akan berdiri dan berdiri sendiri daripada harus mengambil tindakan. Mengurus semuanya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, pelajaran pertama yang perlu Anda pelajari adalah mendelegasikan kekuasaan. Sebagai seorang pemimpin yang ingin melakukan segala sesuatunya sendiri, kemampuan pribadinya tentu tidak buruk, namun justru karena ia terlalu mampu dan tidak mempercayai bawahannya maka bawahannya membutuhkan pendapatnya dalam segala hal, tentu saja IQ-nya semakin rendah dan lebih rendah. Efisiensi kerja semakin lambat. Terkadang, berperang mirip dengan mendirikan sebuah perusahaan. Hai Jin, bagaimana menurutmu? Han Sanqian bertanya. Hai Jin tidak terburu-buru menjawab, dia berpikir dengan hati-hati dan tidak dapat memikirkan alasannya untuk beberapa saat, tolong jelaskan, pemimpin. Bab 4927, anjing tidak melompati tembok saat mereka cemas. Pertama-tama, pihak lain bukanlah orang yang gegabah. Apakah kalian semua setuju dengan ini? Han Sanqian memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Hai Jin mengangguk, ya, jika mereka adalah orang-orang yang ceroboh, perang super kita pasti sudah terjadi sejak lama, daripada sekarang, perang itu hanya terjadi sekali atau dua kali, dan itu bukan perang berskala super. Han Sanqian berkata, jadi, kamu bisa memikirkannya, apakah orang seperti itu akan berperilaku seperti anjing yang melompati tembok dengan tergesa-gesa? Hai Jin menggelengkan kepalanya. Lawannya tahu bahwa dia tidak bisa menyerang tetapi tetap menyerang dengan putus asa, bahkan terlepas dari konsekuensinya. Tidak peduli bagaimana kamu melihat serangan itu, sepertinya itu dilakukan oleh seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Pihak lain sepertinya bukan orang seperti itu, jadi ini agak aneh. Jika ini masalahnya, maka mereka pasti memiliki tujuan strategis untuk melakukan ini, kata Han Sanqian. Hai Jin sepertinya memikirkan sesuatu, pemimpin, apakah mereka menguji kekuatan kita? Han Sanqian tersenyum puas, ya, itu benar. Formasi yang ada di Kastil Tianmo merupakan formasi rahasia, dalam kata Anglika diturunkan dari dalam tetapi tidak dari luar, oleh karena itu sangat sedikit orang yang mengetahui tentang formasi ini, termasuk pihak lain. Foto. La. Formasi kita akan selalu ada di sini, jadi dia harus bertarung sekali, dua kali, atau berkali-kali. Mereka harus menerobos formasi kita, jika tidak, maka itu hanya mengakui kekalahan, bukan? Kata Han Sanqian. Hai Jin mengangguk memang benar, jika penyerang tidak dapat menembus pertahanan pemain bertahan, tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Jadi, daripada melakukan ini,
Lebih baik mengerahkan seluruh kekuatan dan menyerang pertahanan kita secara langsung. Setidaknya, di bawah serangan terus-menerus seperti itu, formasi kita mungkin lebih mudah dipatahkan. Haijin tiba-tiba menyadari, pemimpin, menurut maksudmu, setelah gelombang musuh ini dikalahkan, gelombang berikutnya dan bahkan gelombang berikutnya akan datang terus-menerus, kecuali formasi kita tidak dapat mendukungnya. Han Sanqian mengangguk dan berkata, ya, jadi, Anda dapat memahaminya mulai sekarang, serangan terus-menerus secara resmi akan dimulai. Ketika Scar mendengar ini, dia berkata, kalau begitu pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Lihat saja mereka bertarung. Apakah Anda ingin saya memimpin beberapa pasukan untuk menghentikan mereka? Han Sanqianyao dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda ingin beristirahat dengan tenang malam ini, sebaiknya Anda tidak keluar. Mengapa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa beradaptasi terhadap perubahan dengan tetap sama. Jika Anda keluar pada saat ini, apa yang akan terjadi pada musuh? Katakan, tahukah kamu sinyal apa yang dikirim? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, yang dikirim adalah kami khawatir formasi akan ditembus, jadi kami mengirim orang keluar untuk menghentikannya. Jadi dari sudut pandang musuh, sinyal ini memberi mereka kepercayaan diri, dan mereka hanya akan menyerang lebih keras di masa depan. Di sisi lain, jika kita tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka menyerang, berapa banyak energi dan kepercayaan diri yang mereka miliki saat menyerang? Scar mengerutkan kening, sial. Kalian orang pintar terlalu merepotkan. Kali ini dan itu, kepalaku pusing. Haijin tersenyum, menepuk bahu Scar, dan berkata, masuk pasukan. Strategi terbaik adalah menaklukkan musuh tanpa berperang, dan Haijin perlahan mulai mempelajari hal ini. Namun, serangan sengit yang terus-menerus memang merupakan masalah. Han Sanqian memandang Haijin, kita juga perlu melakukan sesuatu. Haijin mendengar kata-kata itu dan buru-buru berlutut. Tolong minta pemimpin untuk mengirimmu. Scar berkata dengan cemas, bagaimana denganku? Han Sanqian mengabaikannya dan masih menatap Haijin. Sebuah ide dengan cepat muncul di benaknya, dan kemudian dia melambai ke Haijin untuk datang kepadanya. Ketika Haijin tiba, Han Sanqian berbisik ke telinganya dan membicarakan rencananya. Scar melirik ke arah Komandan Anmen. Dia juga sedikit malu seperti dirinya. Lagi pula, hanya ada 4 orang di ruangan itu, tapi hanya mereka berdua yang merasa seperti orang luar. Lebih penting lagi, Panglima Anmen dikatakan berasal dari klan Anmen. Sebenarnya, dia bukan miliknya sendiri, tapi bagaimana dengan dia? Itulah kenyataannya. Oleh karena itu, Scar sedang bingung saat ini. Tidak masalah jika dia tidak memiliki misi. Haijin tidak ingin dia tahu misi apa yang dia miliki, jadi mengapa mereka membisikkannya? Apakah kamu mengerti? Han Sanqian tersenyum. Haijin buru-buru menerima perintah, saya mengerti. Lakukan saja. Ya. Bab 4928 misi yang berbeda. Melihat Haijin pergi dengan tergesa-gesa, Scar menyentuh kepalanya dan berjalan di depan Han Sanqian. Dia kemudian tersenyum dan berkata, pemimpin, apa misinya? Apakah ini begitu misterius? Mengapa kamu begitu peduli? Han Sanqian tertawa dan mengutuk. Seperti wanita kecil yang pemalu, Scar sedikit pemalu, pemimpin, Anda tahu apa yang saya pikirkan. Perang akan datang, dan saya juga ingin bertarung dengan mereka. Han Sanqian melirik Scar, dengan arti berbeda di matanya. Mata. Kamu tidak punya tugas khusus malam ini, jadi kamu harus pergi dan istirahat. Minta saja orang-orang di semua sisi untuk lebih memperhatikan, dan jangan biarkan kami memiliki masalah internal. Itu saja. Dao Scarwu sedikit tidak berdaya. Han Sanqian tersenyum, iya. Scar tidak bisa berkata-kata. Ini adalah masa krisis. Tentu saja dia ingin melakukan yang terbaik untuk membantu, tetapi dia tidak menyangka Han Sanqian benar-benar memintanya untuk kembali tidur. Haijin, anak nenek, entah misi baik apa yang diterimanya. VOTW. Lah. Setelah mengirim Scar dan Komandan Anmen pergi, Han Sanqian diam-diam menutup matanya dan terus beristirahat. Sekitar setengah jam kemudian, di sudut kota Yetian, itu adalah titik buta di mana cahaya tidak bisa berkumpul, dan gelap gulita. Beberapa tokoh muncul dari sana. Kapten,
Ada lampu terang di seluruh kota, jadi sulit untuk diserang. Dan ada banyak penjaga patroli, dan mereka yang tak tersentuh mendengarkan kata-kata Han Sanqian. Ada banyak orang yang membantunya mengawasi apakah ada sabotase. Begitu beberapa orang berkumpul, yang lain buru-buru berkata kepada pemimpinnya. Kapten terkemuka tampak serius. Sekarang, pertempuran sengit terjadi di luar, dan para atasan sangat ingin mendesak mereka. Mereka ingin merespons secara internal dan eksternal, dan melakukan yang terbaik untuk segera menghancurkan rahasia pembentukan kota Yetian. Oleh karena itu, meskipun sang kapten tahu bahwa tindakannya mungkin akan terungkap, dia tetap harus mengumpulkan bawahannya di kota. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Kami telah diperintahkan dari atas untuk membantu memecah formasi bersama-sama. Kapten memandang bawahannya dan berkata, kami bahkan mungkin ketahuan dengan cara apapun. Para bos benar-benar gila dan kehilangan akal. Mungkinkah mereka gila? Apakah mereka mengira ini pertempuran terakhir di kota Yetian? Ya, jika semua keberadaan kita terungkap, itu berarti sistem bawah tanah yang kita telah berkultivasi di kota Yetian selama bertahun-tahun telah hancur total. Pertempuran ini dianggap sebagai yang paling banyak apa pertempuran selanjutnya. Tentu saja sang kapten juga mengetahui akibat dari melakukan hal ini, namun yang tidak berdaya adalah bahwa perintah di atas adalah perintah yang fatal, dan mereka harus melakukannya meskipun mereka tidak melakukannya. Para petinggi juga harus mengetahui akibatnya. Melakukan hal ini, tetapi karena para petinggi masih memerlukan hal ini, maka hal ini menunjukkan bahwa perang mungkin telah mencapai titik di mana kita harus melakukannya, dan kita tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, karena tidak ada pilihan, saudara-saudara, kita harus sepenuhnya membangun reputasi kita dalam hal tidak ada pilihan ini. Aku akan menunggu pesanannya. Baiklah saudara-saudara, saya sudah menulis rencananya di kulit domba. Setiap orang punya salinannya. Setelah membacanya, pastikan untuk mengingatnya dan kemudian hancurkan kulit dombanya. Setelah mengatakan itu, kapten membagikan beberapa kulit domba secara bergantian kepada beberapa orang. Setelah mengambil kulit domba tersebut, beberapa orang melihatnya dan pupil mereka terbuka sedikit. Kapten, apakah rencana ini begitu berani? Iya, ini belum tentu terlalu beresiko kan? Kapten tersenyum lembut dan berkata dengan nada meremehkan. Saya baru saja mengatakan bahwa tujuan kami adalah menyelesaikan tugas di atas dan membangun reputasi kami. Adapun hal-hal lain, saya tidak akan mempertimbangkannya. Apakah Anda takut? Beberapa orang saling memandang, dan detik berikutnya mereka berkata serempak, Kapten, saya akan berjuang sampai mati untuk menyelesaikan misi. Setelah mengatakan itu, beberapa orang serentak membakar kulit domba di tangan mereka. Ayo kita ambil tindakan. Mengikuti perintah sang kapten, beberapa sosok berkulit hitam langsung berpencar di pojokan. Tak lama kemudian, beberapa tim misterius tiba-tiba muncul di berbagai penjuru kota. Mereka berpakaian serba hitam dan memakai syal hitam di kepala, terkadang seperti hantu. Berkedip dari tempat yang terang benderang, dan terkadang bersembunyi di beberapa sudut yang cahayanya tidak bisa bersinar seperti hantu. Jika ada yang melihat dari atas saat ini, mereka bisa melihat sekelompok pria berbaju hitam tersebut, walaupun ada belasan tim, namun nyatanya mereka hanyalah 2 tim besar. Arahan umum dari satu tim adalah berlari langsung menuju sekeliling pertahanan kota, sedangkan tim lainnya berlari sangat cepat dan berputar-putar menuju beberapa hal aneh namun terkesan aneh di kota. Poin spesifik mereka lagi. Ketika berkumpul, itu adalah seberkas cahaya, dan ketika menyebar, itu adalah langit penuh bintang. Ini mungkin gambaran paling realistis dari tim yang menemukan titik di kota. Kapten menunggu beberapa saat, dan menunggu saudara-saudara yang membela kota dari segala sisi. Setelah mengambil posisi, dia melambaikan tangannya dan mulai mengambil tindakan secara langsung. Bab 4929, Malam Penting. Sikat. Beberapa pria berbaju hitam muncul di sekitar pertahanan kota hampir pada waktu yang bersamaan. Kelompok orang ini bergerak dan menyerang dengan cepat, dan telah melenyapkan beberapa penjaga di sekitar mereka hanya dalam sekejap. Setelah itu, mereka diam-diam memindahkan tubuh itu ke tempat lain, dan akhirnya, mereka dengan cepat meraba-raba menuju menara. Pada saat yang hampir bersamaan, sekelompok orang di kota juga menemukan posisinya masing-masing.
Namun, dibandingkan dengan orang-orang dari Departemen Pertahanan Kota yang langsung mulai membunuh, mereka tampak jauh lebih lembut. Mereka hanya diam di tempatnya. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Dang, dang, dang. Fort. Pada saat itu, sebuah baskom logam tiba-tiba dilemparkan langsung ke kaki seseorang. Benda-benda seperti baskom logam umumnya terbuat dari bahan tipis dan memiliki ruang yang besar di antaranya, jadi begitu berguling-guling di tanah, suara yang dihasilkannya tidak hanya nyaring, tapi juga keras, apalagi di malam yang agak sepi ini. Terlebih lagi, yang beruntung adalah baskom tersebut berguling tepat ke sisi kapten. Tiba-tiba, di malam yang sangat sunyi ini, sang kapten secara alami menjadi anak laki-laki yang paling menonjol secara tidak sengaja. Kapten memejamkan mata, wajah lamanya terentang sangat panjang, tertekan sesuai keinginannya. Sekarang dia tega gigit orang, siapa sih yang begitu cuek sampai melempar baskom besi ke kakinya? Suara ini bernada terlalu tinggi, begitu tinggi hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Yang perlu mereka lakukan adalah berhati-hati dan berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang lain, tapi ketika baskom besi berbunyi, siapa sih yang tidak tahu di mana mereka sekarang? Benar saja, bersamaan dengan kebisingan tersebut, orang-orang yang tinggal di beberapa kamar terdekat segera datang dan melihat ke sana. Kapten dengan cepat ingin melarikan diri, tetapi begitu dia berbalik, seseorang menghalangi jalannya. Pria itu hanya melihat ke timur dan barat, tapi sepertinya tidak mempedulikannya. Kapten menjadi marah ketika melihatnya, dan dia bertanya dengan marah, tetapi setelah memikirkannya, dia beruntung, bagaimana jika tidak ada orang lain yang datang mengganggunya? Apa? Apakah kamu keluar untuk melihat bulan selarut ini? Tapi ketika kamu menutupinya dengan kain, tidak ada apa-apa di sana, kata pria itu sambil tersenyum. Kapten itu mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengerti, perasaan di hatinya keberuntungannya hancur. Pihak lain jelas-jelas mendatanginya dan menatapnya dengan sinis. Kapten berkata dengan dingin, apakah Anda mengikuti kami? Mengikuti. Pria itu menggelengkan kepalanya, untuk memahami sebuah konsep, kami bersama persetujuan dari penguasa kota, kami berpatroli di seluruh kota. Dengan kata lain, kami memiliki persetujuan resmi. Apakah Anda mengikuti? Apakah Anda layak? Sebaliknya, Andalah yang menyelinap di malam hari. Apa yang ingin Anda lakukan? Kata-kata itu jatuh. Puluhan tentara di belakang pria itu langsung berpencar, langsung mengelilingi sang kapten dan kedua bawahannya. Apa? Ye Tiancheng tidak mengizinkan orang lain keluar pada malam hari. Saya belum pernah mendengar aturan ini. Wajah kapten itu dingin, saya pergi minum bersama saudara-saudara saya dan kehilangan sesuatu di jalan. Bukankah tidak apa-apa keluar dan mencarinya? Meski sudah membuat rencana untuk diungkap, sang kapten masih enggan mengambil inisiatif untuk mengungkapnya. Apa yang kamu cari? Saya punya banyak orang, jadi saya bisa membantu Anda menemukannya bersama-sama, pria itu tersenyum. Bukan apa-apa, hanya beberapa perhiasan yang hilang. Kapten berpura-pura tenang dan berkata, namun, kami telah mencari di sekitar dan tidak dapat menemukannya. Kami tidak tahu apakah itu benar-benar hilang di sini atau di tempat lain. Pria itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak mudah menemukannya. Ya, jadi lupakan saja jika Anda tidak dapat menemukannya. Kami berencana untuk kembali. Setelah kapten selesai berbicara, dia hendak pergi dengan miliknya pasukan. Namun, setelah mengambil kurang dari 2 langkah, pria itu mengulurkan tangan dan menghentikan kapten dan yang lainnya. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apa maksudmu? Tanya kapten dengan dingin. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan, saya khawatir Anda salah paham dengan apa yang baru saja saya katakan. Meskipun saya mengatakan itu sulit ditemukan, bukan berarti saya tidak akan mencarinya. Anda ceritakan. Semuanya rute yang telah kamu ambil. Atur ulang dan tulis dengan jelas dari mana asalnya dan kemana perginya, dan saya akan membantu Anda menemukannya. Dalam satu kalimat, sang kapten tercengang. Dia hanya berbicara dengan santai. Bagaimana dia bisa menulis dengan jelas di mana dia berasal dan kemana dia pergi? Jika Anda dengan paksa menulis sesuatu secara acak, rahasianya dapat terungkap kapan saja ketika seseorang memeriksanya.
Tepat ketika kapten sedang bingung, pria itu mengeluarkan sesuatu. Saya pikir ini yang Anda cari, kan? Melihat benda di tangan pria itu, sang kapten jelas terkejut. Bab 4930 Anda mungkin salah. Benda yang ada di tangan pria itu bukanlah sesuatu yang langka dan berharga, hanya sebuah batu. Namun batu ini jelas berbeda dengan batu lainnya. Meski terlihat biasa saja, namun di dalamnya terdapat aura yang sangat besar. Siapapun yang mengetahui sedikit tentangnya pasti tahu bahwa batu jenis ini adalah pilihan terbaik untuk digunakan sebagai batu spiritual mata formasi. Foto. La. Oleh karena itu, maksud pihak lain mengambil benda seperti itu sangatlah jelas. Kapten menarik kembali keterkejutannya dan berpura-pura tenang, yang hilang adalah perhiasan. Apa maksudmu dengan menunjukkan kepadaku sebuah batu? Pria itu tersenyum, lalu menggerakkan tangannya, dan layar energi muncul di depan semua orang. Awalnya, jika kamu benar-benar kasar, itu memang benar. Lagi pula, kamu bisa mencari alasan apapun untuk melupakannya. Tapi, sekarang, mungkin bukan itu masalahnya. Saat dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya pada penghalang energi dengan mudah dan cepat. Tandai beberapa poin. Tiba-tiba, titik-titik ini muncul di layar energi dan tampak sangat mempesona. Kebetulan sekali, sepertinya banyak orang yang melempar barang malam ini, jadi lebih banyak orang yang mencari barang. Yang terbaik adalah, kostum orang yang mencari barang sangat mirip dengan milikmu, jadi dengan enggan aku membuat rekor. Itulah yang ditunjukkan di atas. Ada begitu banyak poin, tersebar di seluruh kota. Saya sebenarnya sangat bingung. Apa yang kamu lakukan? Kapten tidak berbicara, menatap pria itu dengan dingin, tidak tahu apa dia ingin apa yang harus dilakukan. Memang kebanyakan orang tidak bisa memahaminya, tapi kebetulan akhir-akhir ini aku sedang mempelajari formasi. Jadi, kalau tidak salah, pasti ada makna yang dalam ketika belasan titik ini terhubung, bukan? Orang-orang tertawa. Wajah sang kapten tiba-tiba menjadi dingin. Tampak jelas bahwa pihak lain mungkin telah menebak apa yang ingin mereka lakukan. Namun, dia masih mempertahankan peluang sukses terakhir sebelum Sungai Kuning. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oke, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi dan mari kita tunjukkan kartuku. Pria itu tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haijin. Sebagai mata-mata dari kota Yetian, Anda mungkin tidak mengenali saya. Anda mengenal saya, tetapi wajah saya seharusnya terlihat familiar, bukan? Kaptennya jelas terkejut. Dia adalah wakil komandan resimen kavaleri kota Yetian. Meskipun dia bertanggung jawab mengumpulkan intelijen di kota, dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang orang-orang tingkat kedua dan ketiga ini. Tapi tentu saja dia punya nama mereka. Apa yang ku dengar? Terlebih lagi, melihat tubuh pihak lain, sebenarnya jelas bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Mereka semua bilang ada pengkhianat di antara kita, tapi aku sama sekali tidak percaya. Pertama, saat aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar terlihat alami. Seperti pengkhianat. Melihat sang kapten tidak bisa lagi berpura-pura, dia menjadi galak. Menghadapi ejekan seperti itu, Haijin tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja padaku hanya dengan mengatakan ini? Maaf, menurutku kamu mungkin salah paham. Bagimu, menurutku pengkhianatan itu tidak memalukan. Sebaliknya, mengkhianatimu bisa digambarkan sebagai keluar dari lautan penderitaan. Aku bahkan tidak mau bergaul denganmu bajingan. Kamu melakukan hal-hal buruk. Aku takut suatu hari nanti aku akan dihukum oleh Tuhan. Ketika kapten mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Haijin, kamu benar-benar anjing penipu, kamu benar-benar kembali untuk menggigit yang lama ketika kamu memiliki tuan baru. Sialan, aku akan melawanmu. Sekarang operasinya gagal, kapten juga siap bertarung sampai mati. Meskipun Haijin telah mengetahui keberadaannya, hanya ada selusin orang di sekitar Haijin, dan masih banyak yang harus dia perjuangkan. Berpikir dalam hal ini, dia harus memimpin pasukannya dan segera mengambil tindakan. Pelan-pelan, Haijin mengangkat tangannya yang besar dan menghentikan gerakan kapten tepat pada waktunya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir yang ingin kamu ucapkan?
Kapten berada di atas angin, berpikir bahwa Hai Jin takut padanya. Hai Jin tersenyum, saya pikir tidak perlu mengambil tindakan, bukan? Haha, kamu tidak akan memberitahuku bahwa saat ini, kamu mulai takut, kan? Apakah kamu ingin memperlakukanku seperti milikmu lagi? Kapten tersenyum dingin, namun, itu bukan tidak mungkin. Selama kamu dengan patuh membawa orang-orang dan segera keluar dari sini, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Hai. Jin tersenyum menghina, Anda mungkin salah. Yang saya katakan adalah tidak perlu mengambil tindakan. Bukan itu yang Anda pikirkan, tapi... Senyuman misterius muncul di sudut mulut Hai Jin. Kedua, resimen kavaleri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Orang-orang